Kalau bapak-bapak untuk 67 tahun, kita lihat di Kemayoran. Kalau bapak jual ini rumah rusun yang dapat dari pemerintah, sewa, dia jawabnya sederhana. Saya dari lahir sampai 67 tahun tinggalnya di pinggir sungai. Sekarang ada orang mau kasih saya 45 juta supaya ganti hak sewa. Ya saya balik lagi ke pinggir sungai Pak, sekarang dia 45 juta. Tadi 67 tahun mungkin udah duda, mungkin gitu ya. Gak ada yang lagi sama dia. Kalau ada PSK 14 tahun, 15 tahun, anak muda di sana, di daerah-daerah umum, mau kawin sama kakek-kakek 67 tahun. Ada 45 juta. Kayak film-film mafia kan, cium sekali, tarik selembar duitnya gitu. Banyak yang mau nyuruh. Kayak film mafia tidak berani kan. Sekali 5.000 aja bisa nekat anak-anak itu. Nah itu manusiawi terjadi di sana. Itu yang kita tidak ingin. Nah caranya gimana? Tindakan. Bapak, ibu tahu nggak kalau kita ngomong orang luar negeri datang ke Jakarta, kurang ajar banget. Terus ada cerita. Orang luar negeri baru datang sama teman sopan kan? Dan buang sampah di mana? Nyari tempat sampah kan ada tempat sampah itu dicolongkan kan Pak? Tempat sampah itu dicolong. Buat saya Bapak Lurah. Tempat bak sampah saja bagus-bagus. Ada mafia yang cukurin sama yang jelek. Oh ada, tahu diem-diemnya semua. Itu keren loh Pak. Bak sampah itu Pak. Kita tahu itu semua. Itu diem aja Pak, tong sampah. Orang boleh itu jawab teman-teman. Oh gampang di Jakarta. Buang aja di mana saja. Coba di Singapura. Berani nggak sih boleh ngomong gitu? Bapak saya, dia selalu bilang ke Singapura nggak mau pergi. Kenapa Pak? Kurang aja, semua suruh ngantri. Apa-apaan, gue punya duit ngapain ngantri? Bapak saya dulu gitu. Tapi artinya apa? Karena dipaksa untuk ikut. Nah sekarang nggak usah jauh-jauh. Transjakarta. Semua orang naik di halte nggak? Kenapa? Karena nggak bisa panggil berhenti tengah jalan. Mau di Jakarta. Kita bikin tinggi. Nah itu masalah. Nah sekarang gimana cara tegakkan pertanding? Ancam cabut izin terakhirnya. Kasih surat edaran dulu supaya kita nih, ya kita lebih sopan santun. Kalau Anda masih berhenti di tempat sembarangan, saya begitu lihat foto cabut. Dia mau tuntut, mau PTO-in kita terserah, kita lanjutin. Ada dicabut. Mobil-mobil yang langgar, ada foto, ada kamera, semua handphone murah-murah juga ada kamera. Yang terobos busway misalnya, kita ada foto, kalau dia bandel, nggak usah ribut. Begitu dia sambung STNK, bilang sama Pak Iwan, dinas pajak, cuekin, nggak mau diladenin. Dia lapor Ombudsman, dia lapor PTON, lapor aja. Dia tuntut-tuntut PTON 2 tahun belum selesai kan? 2 tahun aja tunggu. Tapi urusannya apa PTON? Diperintahkan Pemprov DKI harus menerima pajaknya, ya udah terima, 2 tahun udah terima. Nah, enggak. Kapok dia pasti begitu. Kalau kita tidak seperti ini, nggak usah kerja di Jakarta, itu tidur aja. Nah, sama seperti sekarang untuk capil. Untuk apa justisi? Cari-cari nomor kos orang. Maka mau tahu cewek cantik, kayak orang untuk capil, di mana cewek cantik kos yang dari capil? Gedor-gedor kos. Itu kos 4 juta sebulan. Ngapain kamu gedor-gedor itu? Dia 4 juta kan? Itu namanya bukan mau operasi KTP, itu namanya mau cari duit. Ngapain? Gedor-gedor. Orang yang mampu bayar kosnya 4 juta. Kemarin saya dipanggilnya cerita teman. Hari Minggu habis keluar dari gereja, pendeta saya panggil, saya mau ngomong sama kamu. Ngomong apa? Gimana? Bilang gimana? Apanya kalau keras, situasi gitu. Terus saya bilang gini, Pak, Bapak kan pernah cerita, pernah dengar cerita nggak? Ada orang naik kapal, kapal penumpang, nenek-nenek kecebur ke laut. Kagak ada yang mau nolong itu nenek. Tiba-tiba ada satu anak muda, jagoan terjun. Wah, nyelamatin nenek begitu naik. Semua puji dia, hebat kok kamu berani ya. Terus anak muda itu marah, siapa yang dorong saya tadi? Jadi bukan dia mau nyelamatin nenek, karena udah kerja buat, ya sekalian nolong gitu loh.
Mau diganti Pak Pres contohnya, perintah sama saya, cari pengganti. Pak Pres ketemu saya, oke, saya kasih kesempatan, saya lapor Pak Gubernur. Kamu bisa bersin nggak? Itu karena abang Manggara atau pasang Ibu sama Jatinegara. Bisa Bapak dukung ya, rapatnya di ruangan Bapak ya. Koordinasi supaya pada mau datang. Oke, saya kasih, saya bilang. Saya juga nggak tahu karena abang saya begitu berbahaya. Saya nggak tahu juga. Saya nggak ngerti juga. Saya nggak mengerti juga. Ya saya hanya karena itu. Nah, saya bilang sama Bapak Gubernur, saya nggak pernah cari gara-gara. Kok cuma gara-gara cari saya terus ya susah. Gara-gara. Habis gimana dong? Gara-gara jadi datang ya mau. Masa saya lari gitu loh. Sama kayak demo kan. Waktu saya marah-marah, saya baru 2 minggu jadi wakil gubernur. Karena kamu berani. Masa saya sampai di depan lari ke belakang? Mereka suruh maju. Saya juga tidak tahu disuruh ke depan. Pak Gubernur cuma suruh saya terima 30 utusan pendemo. Saya masih rapat di sini kan. Ya sudah, suruh naik aja makan di sini juga. Nggak mau naik Pak, kalau Bapak nggak undang dia naik. Ya sudah, saya undang naik ke bawah. Orangnya mana? Masih di depan Pak. Mesti Bapak yang undang Pak. Ya sudah, sampai depan saya halo-halo aja. Sini maju katanya, takut ya? Terus polisi bilang, Pak, ini protapnya. Bapak nggak boleh lewatin Brimob ini Pak. Kalau Bapak lewatin ini, kita nggak bisa dampingin Pak. Ini ada pagar di lantai. Nah saya masa sebagai wakil gubernur, kalau sebagai Ahok, aku lari. Lari kalau ini 2.500 orang. Gimana? Ya saya putuskan, ya udah ke sana. Saya sama saja, saya berpikir saya ngomong di bawah saja. Gak bisa naik ke atas katanya. Nah sampai ke atas saya bilang ini Pak Hatta Raja saya sudah setuju 2,7 juta. Kamu berapa? Nah saya mesti ngomong apa? Sebagai wakil gubernur. Tidak bisa, dipecat semua. Dengan resiko dimungkin. Tapi saya harus ngomong inilah kebenaran itu loh. Tidak bisa. Ya saya itu bagusnya saya lah. Ngomong dulu baru mikir. Kalau saya mikir dulu saya nggak ngomong gitu sebenarnya. Terus saya bilang nanti saya ngomong apa adanya. Tidak bisa. Dipecat kalian semua. Saya kan di wali kota Jakarta Pusat. Wah Pak Gubernur senang sekali. Muji-muji. Nah itu baru kerja, nggak ngomong. Saya juga ragu-ragu, bener kok enggak? Saya juga ragu-ragu, Pak pernah Pak. Jadwal. Beneran Pak, nggak tahu dari jadwal kan. Saya bilang bener apa enggak? Waktu sudah di TV, wah yang tukang jalan bilang ngancam dengan golok. Terus ada wali kota, ada camat, diem aja. Ya ampun, udah diem. Lupa itu bener pepatah kuno bilang. Pena itu lebih tajam daripada pedang. Gak lama ngomong diem aja saya wali kota macam. Gak lama saya dari tembusannya saya boleh masuk. Kasih ultimatum sekian kali 24 jam saya baca itu sekilas. Kawannya tidak bongkar, kami akan langsung. Terus segala yang terjadi di risiko Anda. Oh itu tajam sekali kalimat Pak Wali Kota. Jadi kalau Anda ngancam kalau sampai terjadi apa-apa, itu menjadi tanggung jawab Anda. Ada suratnya Pak Wali Kota kirim kepada tukang jagal. Sangat keras. Dia di lapangan diam-diam aja, ngapain buat sama kamu? Tapi begitu pulang dia bikin surat kasih ancaman. Kamu bongkar sendiri tanggal 11 kami bongkar. Langsung Pak Wali Kota begini. Dan Pak Wali Kota ngomong ke Pak Gubernur, Pak Gubernur gak usah turun, saya saja. Karena biasa ormas-ormas organisasi itu tidak pernah mengakui dia menerima uang itu. Nah, sehingga para pedagang itu akan marah. Saya sudah membayar, kenapa nggak boleh dagang? Anda bayar yang salah. Kalau dia ngomong bayar itu kita rekam. Polda sudah komitmen akan tangkap. Jadi kalau ada ormas-ormas, ini saatnya Pak. Ini saatnya ormas-ormas yang sembarangan kita tangkap. Jadi kalau kita bisa melawan yang namanya ormas yang sebetulnya dalamnya adalah freeman memeras pedagang ini satu prestasi yang baik. Bapak libatkan polisi, libatkan TNI, Kopassus semua mau turun kok Pak. Kopassus semua mau turun. Jadi Bapak sosialisasi dulu, jangan tiba-tiba datang bro, terus hilang. Nah selama ini DKI itu begitu. Pedagang asli Pak, saya diajarin orang turunan Cina kan orang dagang semua. Mereka punya filosofi itu apa? Urusan besar jadikan sedang. Urusan yang sedang itu jadikan tidak ada urusan.
1000 teman kurang, 1 musuh kebanyakan. Orang miskin jangan lawan orang kaya. Orang kaya pedagang jangan tantang pejabat. Nah, pedagang mau turunan apapun, mau Arab, mau India, mau Cina, mau Padang, mau Bugis, mau Jawa, mau Betawi, dia tanpa sadar mengerti dengan filosofi ini. Dia tidak mungkin mau ribut sama pejabat. Mau ribut 60 hari kurungan, coba ya mau rugi berapa? Maka 5 juta. Nah, sekarang ambil contoh. Kalau dibandingkan semua masalah, Tanah Abang lebih parah nggak daripada tempat Bapak? Tanah Abang dilibatkan semua lebih mengerikan, Pak Saudara. Saya baru tahu, Pak. Makanya saya cuma didorong masuk ke sungai aja dari laut baru sadar itu. Tanah Abang. Saya udah pikir, kalau kemarin saya dievakuasi, saya sengaja suruh bongkar, karena mau temuin. Saya udah jahat dengan otak saya, Pak. Saya udah jahat. Saya pengen pintu itu dirobohin, Pak, supaya orang emosi, Pak. Saya udah pengen dirobohin, kalau robohin godor. Itu robohin godor. Kapolsek aja masuk kantor itu kan. Enggak kalau nggak, pukul gimana? Nah, saya udah jahat aja udah otak saya. Nah, kenapa, Pak? Kalau kemarin saya dievakuasi, Pak Gubernur kirim brimob untuk evakuasi saya kan? Kalau saya dievakuasi, selesai. Nah, saya bilang sama istri saya, kok payah lu Gubernur? Gue pun gak tau mati apa ini, gue telepon dulu, gue gak angkat telepon juga. Istri saya bilang, gue pikir biasa-biasa aja. Lu udah biasa hadapi begitu. Ya, gue pikir kasih kata wasiat sedikit lah apa gitu kan. Gitu kan. Nah, saya udah pilih waktu itu. Kalau saya evakuasi, rusak semua. Rusak. Makanya saya lebih pilih mati, harus mati hari ini. Tapi minimal sebelum aku mati, lu juga mau mati ada berapa orang. Aku udah gitu aja pikirannya. Nah, harus seperti itu, Pak. Jadi saya pikir namanya ormas apapun, selama kita dikasih selebaran, dia udah sadar. Kecuali dia mabuk, Pak. Kalau mabuk, Bapak jangan ditangkap. Kalau mabuk, dia nggak sadar. Kalau dia masih sadar, Pak, apa itu dapat duit enak, Pak, punya istri baru lagi gitu, Pak. Oh, Bapak nggak usah takut, Pak. Dia lebih takut mati daripada kita, Pak. Karena bagi dia itu surga sesungguhnya di dunia ini, Pak. Cuma ngomong doang, akhirat lebih enak, Pak. Nggak ada yang mau ke akhirat, Pak. Nggak ada yang mau pergi, Pak. Pendetanya kalau sudah mati, jangan pekerjaan di dunia masih banyak. Kayak gitu kan? Itu salah, kan pekerjaan di dunia masih banyak. Kita masih banyak yang bisa dilakukan untuk orang lain, buat kebajikan, macam-macam itu kan ngomong dulu. Nah, patuhan itu sebenarnya selama kita lakukan tugas dengan baik, niat kita bukan mau menyusahkan orang, mau bantu orang lain. Saya nggak pernah takut. Tapi kadang saya nggak pernah takut, Pak. Bukan saya nggak takut mati, Pak. Saya nggak berpikir kalau takut mati itu nggak bikin saya hidup, kan. Kalau nasib saya masih mati di waktu masih mati. Selama saya ketemu 2500 lebih itu. Bapak tahu ya saya pikir apa? Waktu saya tunggu buka rantai itu lama. Saya langsung teringat film Troy itu. Waktu si raja lawan Achilles ditonton semua anak istri di film, dibantai. Saya udah pikir gitu aja. Ini kayak film Troy ini. Gue nggak tahu nggak kenal mereka gimana di situ. Sakar-sakar. Ya udah kayak film ini udah, gue maju aja udah. Sampai hari ini masih oke. Ya minimal kan saya udah hampir 10 bulan kan. Ya lumayan dong masih hidup hampir 10 bulan. Jadi saya pikir itu waktu itu. Belum tentu, Pak. Kalau belum tentu mati, belum. Kalau tentu kan mati. Kalau saya dikasih dari Tuhan untuk lahir, akan mati, dibunuh orang sebagai wagub, saya takut pun pasti mati. Pasti begitu dan cara saya mati. Ya sudah. Nggak bisa tawar menawar lagi saya. Ya sudah, gitu.